memulai pembelajaran, mari kita berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Di tempat duduk siap, baca doa mulai. Yaitu tentang sifat-sifat Rasul. Ada yang masih ingat sifat-sifat Rasul? Yang pertama, suci. Yang kedua, amanah. Yang ketiga, tauhid. Yang keempat, patonah. Alhamdulillah kalian masih ingat semuanya ya dengan keempat sifat-sifat Rasul. Sidik artinya benar. Amanah dapat dipercaya. Beriman kepada Rasul dengan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan amanah. Itulah tujuan pembelajaran hari ini. Sebelum masuk ke materi, ada yang tahu tugas-tugas Rasul? Ya, Indira. Menyampaikan wahyu dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah. Ya, itu ya salah satu tugas Rasul, yaitu menyampaikan wahyu dari Allah dan menyampaikan kabar gembira kepada
yaitu yang pertama menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua mengajak kepada tauhid, yaitu mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan menjauhi perilaku musyrik atau menyekutukan Allah. Kemudian yang ketiga memberi kabar gembira kepada orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang kafir. Jadi Rasul itu menyampaikan bahwa orang mukmin itu nantinya akan mendapatkan kebahagiaan kenikmatan, yaitu berupa surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Rasul memberikan peringatan kepada orang-orang kafir karena mereka tidak mau mengikuti ajarannya. Mereka akan mendapatkan balasan, yaitu berupa neraka, ya. Kemudian yang keempat, tugas Rasul yang keempat yaitu menunjukkan jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia serta mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah. Kalau kita orang Islam, kitabnya adalah Al-Quran. Oleh karena itu, sebagai orang Islam yang baik, jadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Ya. Kemudian yang terakhir, Rasul itu sebagai hujah bagi manusia. Perkataan Rasul, perbuatan Rasul, dan sikapnya Rasul itu merupakan hujah bagi manusia atau sebagai sumber hukum bagi manusia. Itu ya, di antara tugas-tugas para Rasul. Kemudian materi berikutnya yaitu hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Beriman kepada Rasul-Rasul Allah merupakan hal yang sangat penting bagi kita semua, ya. Karena iman kepada Rasul itu merupakan salah satu rukun iman, ya, rukun iman. Sehingga ketika kita tidak beriman kepada Rasul, maka iman kita belum sempurna, ya. Kemudian apa hikmahnya? Hikmah beriman kepada Rasul. Yang pertama, orang yang beriman kepada Rasul maka makin sempurna imannya. Kemudian yang kedua, terdorong untuk menjadikan contoh di dalam hidupnya, ya. Kemudian yang ketiga, terdorong untuk melakukan perilaku sosial yang baik. Kemudian yang keempat, memiliki teladan dalam hidupnya. Jadi ketika kita beriman kepada Rasul, kita itu punya teladan, punya seseorang yang menjadi contoh buat kita, ya. Sesuai firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Ya. Yang artinya sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Gitu ya. Jadi bagi orang yang banyak-banyak mengingat Allah dan mengharapkan rahmat dari Allah, maka akan menjadikan seorang Rasul itu sebagai suri tauladan yang baik. Kemudian yang kelima, yaitu mencintai para Rasul dengan cara mengikuti dan mengamalkan ajarannya.
mencintai Rasul kita dengan cara mengikuti seluruh ajaran-ajarannya. Ketika kita mencintai Rasul kita, maka Allah akan mencintai kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Innallaha ghafurur rahim. Kemudian yang terakhir, ketika kita beriman kepada Allah, maka kita akan mengetahui hakikat diri kita, bahwa kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tak lain adalah untuk beribadah kepada Allah. Sesuai Quran surat Al-Dhariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak akan menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepada-Ku. Itulah hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Itulah tadi materi tentang tugas-tugas Rasul dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi materi tentang tugas-tugas Rasul dan hikmah beriman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang Ibu akan memberikan beberapa pertanyaan untuk kalian sesuai dengan materi yang Ibu sampaikan. Yang pertama, apa saja tugas-tugas Rasul-Rasul Allah? Ayo Bu. Ya, Ilham. Yang pertama, menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Saya memberi kabar gembira bagi orang mukmin dan memberi peringatan kepada orang yang kafir. oke, selanjutnya Yang keempat, menunjukkan jalan yang lurus. Yang kelima, membersihkan dan menyucikan jiwa manusia. kemudian yang terakhir, ada yang tahu? Ya, Sebagai hujah bagi manusia. ya, sebagai hujah bagi manusia.